1 Bahasa Indonesia. Di sini kami ingin membahas tentang proposal kegiatan dan proposal positif penelitian. Yang mana ayo mengatakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Nama saya Maulana Nabi Rahman. Nama saya Muhammad Nabi Rahman. Nama saya Ruth Fitri Nawaten. Saya Vita Angelia Putri. Saya Muhammad Badawi. Saya Yudi Permana. Saya Primanda Barwanam. Saya Muhammad Nopal Ardiansyah. Dan selanjutnya akan menjelaskan tentang proposal yang kita kerjakan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proposal kegiatan. Yang pertama itu mempunyai judul yaitu peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 2023 Masehi di Kos Jaya. Latar belakang kami mengambil tema dengan latar belakang mengenai hari lahir peringatan Nabi Muhammad SAW karena melalui ceramah, kajian dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan dalam rangka Maulid Nabi, diharapkan umat Islam dapat memperoleh inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam terkait ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, kami mahasiswa Hosjaya melalui proposal ini merencanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke 1445 Hijriah. Tema kegiatannya yaitu memperkuat ukhuwah Islamnya dalam lingkungan kos. Yang ketiga, tujuan dari kegiatan kami mengadakan proposal penelitian kegiatan ini yaitu yang pertama menjalin silaturahmi antara mahasiswa, yang kedua meningkatkan pemahaman tentang Nabi Muhammad SAW, yang ketiga untuk mengingat sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat itu dari struktur ada waktu dan tempat. Di sini adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan maulidan tersebut ada di hari Rabu, tepatnya pada tanggal 8 November 2023, dan waktunya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai acara bertempat di Kos Jaya. Susunan kepanitiaannya itu yaitu ada jabatan. Di sini ada penanggung jawab sebagai ibnu, yang kedua itu ketua pelaksana sebagai aulia, saudara aulia, yang ketiga tuh ada sekretaris kegiatan dengan nama saya sendiri yaitu Yudi, yang keempat saudara Nopal, yang kelima seleksi perlengkapan itu ada saudara Badawi, seksi acara ada saudari Vita Angelia Putri, seksi keamanan ada Ruth, seksi konsumsi ada saudara Manda, dan seksi dokumentasi ada Maulana Aditya Rahman. Yang pertama itu ada yang ke-8 mengenai anggaran dana. Di sini kami sudah mencantumkan anggaran dana sebagaimana mestinya di proposal kegiatan pada umumnya. Kami sudah melengkapi ada anggaran dana, kemudian legislasi, dan penutup pada proposal kegiatan kami. Dan bisa dibilang dari proposal kami ini sudah memenuhi syarat mengenai isi dari proposal kegiatan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Salah hilang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk di proposal kegiatan, di mana judul proposal ini adalah pelaksanaan tuntas ini dalam rangka perpisahan siswa-siswi kelas 12 IPS Man 1 Madura. Oke, selanjutnya masuk di latar belakang, di mana latar belakang ini kami angkat dari proposal tersebut, yaitu adalah sini adalah
siswa-siswi dalam dunia seni dan melatih kepercayaan diri. Yang kedua adalah tema kegiatan di mana tema ini adalah meningkatkan kreativitas dan memperkuat kerja dalam salah satu tujuan. Tujuan kegiatan tersebut adalah memperkuat kerjasama antara siswa-siswi kelas 12 IPS dan meningkatkan kreativitas siswa-siswi kelas 12 IPS dan sebagai sarana hiburan siswa-siswi kelas 12 IPS. Nah, bisa dilihat bahwa waktu dan tempat di sini adalah dari hari Sabtu tanggal 25 November 2023 dan waktunya adalah jam 8 dan tempat di halaman dan aula sekolah. Berikutnya adalah susunan kepanitiaan. Di susunan ini terdapat dari jabatan. Nah, jabatan ini yang pertama adalah penanggung jawab. Penanggung jawab adalah saudara Ibnu. Yang kedua adalah ketua pelaksana adalah saudara Aulia. Dan yang ketiga sekretaris adalah Yuri. Bendahara adalah saudara Adit. Dan seksi perlengkapan adalah saudara Tita. Dan seksi acara adalah Badawi. Dan seksi konsumsi adalah saudara Manda. Dan seksi keamanan adalah saya sendiri. Dan seksi dokumentasi adalah saudara Nova. Selanjutnya adalah masuk di anggaran dana. Nah, anggaran dana ini bisa dilihat di sini adalah dari sewa tenda sampai kostum dan spanduk dan juga konsumsi guru dan siswa-siswi kelas 12 dan juga sound system dan juga yang terakhir adalah dekorasi hiasan panggung. Bisa dilihat di sini dari jumlah dan juga harga satuan dan yang terakhir adalah total. Selanjutnya adalah penutup, di mana penutup terdapat dari lampiran yang pertama dari susunan acara bisa dilihat dari sini. Yang susunan acara yang pertama adalah pembukaan doa, yang kedua membaca ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat adalah pentas seni, dan yang kelima adalah doa penutup. Lampiran yang kedua adalah tata tertib, di mana tata tertib ini dicantumkan bahwa boleh datang 15 menit sebelum acara dimulai dan juga pakaian harus dibasah atas. Dan juga boleh membawa anggota keluarga, dan yang terakhir adalah dilarang membawa senjata tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul pengaruh aktivitas game online terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang melatar belakangi pembuatan proposal penelitian ini adalah semakin berkembangnya teknologi aktivitas bermain game online menjadi semakin populer di kalangan mahasiswa. Meskipun game online dapat memberikan pengalaman yang menarik, pertanyaan muncul mengenai dampaknya terhadap prestasi belajar. Oleh karena itu, mengeksplorasi dan memahami pengaruh aktivitas game online terhadap prestasi belajar di kalangan belajar itu penting. Rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas game online dapat mengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Apakah terdapat korelasi antara intensitas bermain game online dengan penurunan prestasi belajar? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan antara aktivitas game online dan prestasi belajar. Menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut. Kajian pusaka. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh game online terhadap prestasi belajar. Beberapa studi mendukung adanya korelasi negatif, sementara yang lain menyatakan bahwa dampaknya tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti waktu yang dihabiskan dan jenis game yang dimainkan. Kerangka teori. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada teori psikologi, pendidikan, dan literatur tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ada beberapa kerangka teori di proposal penelitian kami. Yang pertama, teori penggunaan media. Yang kedua, teori restorasi waktu dan efek samping. Yang ketiga, teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat, teori pemrosesan informasi. Yang
kelima, teori keseimbangan hidup dan keseimbangan teknologi. Yang keenam, teori kelelahan informasi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian pengaruh aktivitas game online terhadap prestasi belajar mencakup desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Metode survei akan digunakan untuk memperoleh informasi dan partisipasi. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang mewakili berbagai tingkat prestasi akademik. Sampel akan dipilih secara acak dari berbagai tingkatan. Instrumen pengumpulan data. Kuesioner akan digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Kuesioner akan mencakup pertanyaan tentang frekuensi dan durasi bermain game online, jenis game yang dimainkan, waktu yang dihabiskan untuk belajar, prestasi belajar mahasiswa. Kelima, data prestasi belajar juga akan diperoleh dari catatan akademik mahasiswa sebagai sumber data sekunder. Selanjutnya, prosedur penelitian. Distribusi kuesioner kepada mahasiswa yang dalam mendapatkan izin dan mendapatkan informasi prestasi belajar dari catatan akademik, memastikan bahwa partisipasi siswa bersifat sukarela dan kerahasiaan data terjamin. Selanjutnya, analisis data. Analisis statistik seperti korelasi dan regresi akan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel yang diukur seperti aktivitas bermain game online dan prestasi belajar. Analisis data akan membantu dalam mengidentifikasi apakah ada hubungan dan sejauh mana pengaruh aktivitas game online terhadap prestasi belajar. Hasil penelitian yang relevan dengan pengaruh aktivitas game online terhadap prestasi belajar mahasiswa dapat bersifat beragam. Beberapa penelitian mungkin menunjukkan adanya korelasi negatif antara intensitas bermain game dan prestasi belajar. Sedangkan yang lain mungkin menyoroti faktor-faktor mediasi atau moderasi tertentu. Selanjutnya adalah signifikan penelitian. Mahasiswa memiliki signifikasi yang penting dalam beberapa aspek. 1. Keseimbangan antara aktivitas. 2. Pengelolaan waktu. 3. Pengembangan kebijakan. 4. Peran orang tua dan institusi pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dari penelitian kesimpulannya adalah pentingnya mencapai keseimbangan antara kegiatan game online dan tanggung jawab akademis. Mahasiswa yang mampu menyeimbangkan waktu dengan baik dapat menikmati aktivitas game dan tetap mencapai prestasi belajar yang baik. Namun demikian perlu diingat bahwa setiap kesimpulan harus diperiksa secara kontekstual dan bahwa hasil penelitian dapat bervariasi. Faktor-faktor individu, lingkungan belajar dan jenis game yang dimainkan dapat memainkan peran kunci dalam menentukan dampak akhir dari aktivitas game online terhadap prestasi belajar mahasiswa. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Dari proposal penelitian yang kami buat, struktur proposal penelitian ini sudah memenuhi syarat dan sudah tersusun secara sistematis, sehingga bisa dikatakan sudah memenuhi syarat dari isi proposal penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian tersebut perubahan teknologi dan sistem informasi yang semakin pesat mempengaruhi ke dalam segi kehidupan di berbagai bidang, salah satunya dunia pendidikan. Perubahan sistem pendidikan yang menyesuaikan perkembangan global, merubah metode yang mulanya pengajaran menjadi lebih fokus terhadap metode pembelajaran. Tren pengajaran yang dulunya menempatkan guru sebagai satu-satunya komunikator aktif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar ini telah mengalami perubahan besar. Guru
siswa pembelajar telah ditempatkan dalam posisi yang sama-sama aktif menggunakan teknologi dan media dalam proses pembelajaran ini. Sehingga proposal penelitian ini disusun dengan cara kuantitatif atas penerapan data learning. Landasan teori pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005-895 berarti penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Selanjutnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Kemampuan yang sungguh-sungguh ada atau dapat diamati, actual ability, dan yang dapat diukur langsung dengan tes tertentu. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha siswa yang dapat dicapai berupa penguasaan pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, dan keterampilan serta sikap setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat dibuktikan dengan hasil tes. Prestasi belajar merupakan suatu hal yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengetahui kemampuan yang diperolehnya dari suatu kegiatan yang disebut belajar. Kemudian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah yaitu perantaran atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Al-Arsyad 2010 Islam menurut Weimar Mahalik 2010-2001 media adalah suatu eksistensi manusia yang memungkinkan mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Dari teori-teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat, bahan, ataupun berbagai macam komponen yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dari pengajar, guru kepada pembelajar, siswa agar dapat memudahkan pembelajaran dalam menerima suatu materi. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Ada pendapat dari Rusman 2009 halaman 164 mengungkapkan peranan media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk memperjelas bahan pembelajaran pada saat guru menyampaikan pembelajaran. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut oleh para siswa dalam proses belajarnya. Yang ketiga, ada sumber belajar bagi siswa, artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya ada pengertian learning. Surat Kartawi 2008 menyebutkan bahwa learning atau electronic learning ini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maupun di negara yang sedang berkembang. Jadi, learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Dalam pelaksanaannya, learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Atau dapat disimpulkan bahwa learning merupakan pembelajaran yang memerlukan alat bantu elektronika. Bisa berupa teknologi based learning seperti audio dan video atau website learning dengan bantuan perangkat komputer dan internet. Pengertian Edmodo. Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jenjang sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid sekaligus orang tua murid.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana cara bekerja penelitian menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Metode pengumpulan data: 1. Wawancara. 2. Wawancara terstruktur. 3. Wawancara tidak terstruktur. Observasi. Pengumpulan data. Beberapa metode pengumpulan data antara lain: 1. Wawancara. Wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur. 2. Observasi. Parsipat observation. Non-parsipat observation. 3. Studi dokumen. Dokumen primer, dokumen sekunder, research design. Research design merupakan kerangka yang membantu penelitian dalam penelitian yang memberikan garis besar dan rincian dari tiap prosedur penelitian, mulai dari pertanyaan untuk masalah penelitian hingga analisis data. Langkah-langkah penelitian: 1. Tahap pra-lapangan. 2. Tahap pekerjaan lapangan. 3. Tahap analisis data. Instrumen penelitian: 1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan tahapan berikut. 3. Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara secara umum. 4. Instrumen keempat pada penelitian ini adalah dokumentasi hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibil jika didukung dengan sejarah pribadi kehidupan di masa kecil. Analisis selama di lapangan: 1. Reduksi data. 2. Data display, penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dan interpretasi: 1. Mengelola data. 2. Membaca dan membuka catatan. 3. Mendeskripsikan. 4. Mengklarifikasi. 5. Menginterpretasikan. 6. Mempresentasikan dan memvisualisasikan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.